العليم الحكيم وتب علينا يا رب وتب علينا يا رب إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita, masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua digerakkan langkah kaki kita menuju tempat yang mana tempat menurut syariat ini adalah undangan wajib kita hadiri. Jikalau kita diundang di acara pernikahan, kata ulama, di acara yang pertama kita wajib datang. Kalau diundang, kalau tidak diundang ya terserah. Kalau diundang kita wajib datang. Adapun gimana kalau seandainya orang tersebut dua acara, tapi satu rumah, tapi besoknya ada acara lagi, maka acara yang kedua sunnah hukumnya. Dan acara kalau misalnya ngadakan 3 hari berturut-turut, kalau yang ketiga kita diundang lagi, maka itu hukumnya tidak apa-apa, kita tidak hadir. Kepada yang terhormat aparat pemerintah, tokoh agama, kepala desa, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diundang di acara yang penuh barokah ini, karena saya lebih senang hadir di acara seperti inilah. Tempatnya sederhana, orangnya pun ramah-ramah. Insya Allah ini semua akan memberikan keberkahan untuk diri kita, khususnya untuk sahibul hajah. Keluarga daripada kedua mempelai ini akan mendapatkan nilai termasuk daripada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah, dan barang siapa yang mencintai sunnahku maka akan bersamaku nanti, kata Rasulullah, fil jannah, di surga kelak. Karena apa? Termasuk daripada faedah nikah, termasuk daripada keutamaan nikah itu adalah yang pertama, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang saya bawa ini, beliau mengatakan bahwasanya faedah nikah yang pertama, muwafaqatul mahabbatillahi, berkecocokan kita dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita menikah, kita menyalurkan nafsu kita, menyalurkan birahi kita kepada suatu yang halal, karena inilah yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, ketimbang kita melakukan suatu yang diharamkan oleh Allah. Dan yang kedua yaitu faedahnya thalabus syafa'ah, thalabul mahabbah. Kita mengharapkan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, tanakahu takassaru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah, kata Rasulullah, menikahlah, kata Rasulullah, dan perbanyaklah di antara kalian keturunan, karena yang paling aku banggakan nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak keturunannya. Maka
Bagi yang kita memiliki anak yang banyak, berbanggalah. Jangan bersedih. Seluruh rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin kita banyak keturunan, semakin kita dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang ketiga, yaitu ialah talabut tabarruk bidu'ai waladi salih ba'dahu. Kita mengharapkan keberkahan daripada hasil pernikahan ini, doa yaitu amal jariyah daripada anak-anak kita yang soleh, yang salehah, yang selalu mendoakan kita, yang tidak lupa untuk kita, selalu membimbingnya sehingga kita mendapatkan keberkahan. Kita akan selamat di akhirat, di perjalanan kita yang hakikatnya itu adalah akhirat. Kita di dunia tidak selamanya, kita pasti akan meninggal. Akan tetapi perjalanan yang sebenarnya itu ialah kita ketika kita sudah meninggal. Apa yang akan menolong kita? Siapa yang ingin menolong kita di alam kubur? Kalau bukan anak yang soleh. Kata Rasulullah, seluruh amal itu bakal terputus, kata Rasulullah. Seluruh amal, inqatu amal, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu ialah as-shadaqatu jariyah. Yang pertama, sedekah jariyah. Kita bersedekah, kita berinfak, kita menyantuni anak yatim, kita berinfak kepada fakir miskin, ke pondok-pondok, ke madrasah-madrasah, ke masjid-masjid. Inilah termasuk sedekah jariyah. Selama masjid itu, selama pesantren itu dibangun, selama tempat-tempat ibadah yang kita pula bersedekah di tempat tersebut, ada harta kita di situ, walaupun kita sudah meninggal akan kecipratan pahala dan kita tidak akan berebutan di akhirat. Ahli kubur itu, Pak, di alam kubur itu mereka semua berebutan atas pahala-pahala orang muslim. Kecuali apa? Kecuali orang yang sedekah jariyah ini tidak akan berebutan. Mereka halnya seperti kita, mereka halnya orang mengemis. Mereka tidak beramal lagi. Mereka sudah meninggal, tidak mungkin mereka sholat. Tidak mungkin mereka bakal bersedekah. Yang hanya mereka harap yaitu ialah pahala-pahala daripada doa-doa anak-anaknya. Kalau anak-anaknya soleh, kalau anak-anaknya berilmu, mendoakan orang tuanya, kita akan tenang di akhirat. Kita tidak akan sedih, kita tidak akan berebutan, kita tidak akan menunggu-nunggu Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Berebutan mereka di alam kubur, berebutan. Kecuali apa? Kecuali orang anak-anak yang soleh yang mengkhususkan doanya kepada orang tuanya. Karena inilah tabungan kita yang sebenarnya. Maka kita kata Allah, ketika perempuan itu di dalam kandungan mereka dididik oleh Allah, kemudian tatkala dilahirkan dididik pula oleh kedua orang tuanya, kemudian Allah titipkan amanah lagi yang ketiga, yang terakhir itu terhadap suaminya. Karena suamilah yang bertanggung jawab atas perbuatan istrinya. Jikalau tidak mampu mendidiknya, jikalau tidak sanggup mendidiknya untuk berbuat amal-amal soleh, untuk selalu taat kepada Allah, melalaikan istri tersebut, melalaikan seluruh perintah Allah, kita sebagai suami ikut kecipratan dosa istri tersebut. Akan tetapi kalau kita suami yang berbuat amal jelek, suami yang berdosa, istri tidak akan kecipratan. Karena apa? Karena kita ini adalah pemimpin daripada wanita. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada
wanita kita yang akan dipertanggungjawabkan di dalam hadis ketika akan dihisab, ketika di hari penghisapan amal. Kita ini akan dipertanyakan atas apa yang kita perlakukan, apa yang kita perbuat terhadap keluarga kita. Kita mendidiknya tidak, kita menjaga istri kita tidak, kita mendidik anak kita tidak. Kalau kita tidak mendidiknya, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada seorang, orang tuanya ini adalah ahli soleh, ahli ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecap bahwasanya dia masuk ke dalam surga. Akan tetapi anaknya, dia mempunyai anak, tidak dididiknya, sehingga anaknya berbuat perbuatan yang mungkar, anaknya pergaulan bebas dibiarkan, kemudian anaknya melakukan sesuatu yang haram dibiarkan, orang tuanya sibuk beramal ibadah, tatkala itu anaknya pula masuk neraka. Kemudian tatkala di neraka, apa yang akan diperlakukan oleh anak itu terhadap kita? Mereka akan menuntut kita. Diceritakan bahwasanya, ya Allah, mereka berdoa bahwasanya orang tuaku ini selama di dunia tidak mendidikku, ya Allah, maka aku tidak ridho, maka aku minta tolong panggil mereka, ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat penjaga neraka memanggilnya. Kemudian orang tuanya menghampirinya, dan Allah menanyakan, benar apa yang dikatakan oleh anakmu? Maka orang tuanya yang ahli ibadah tadi jujur, tidak bisa ngomong, melainkan yang berbicara adalah amal. Benar ya Allah. Maka kata Allah apa? Wahai para malaikat, angkat orang tuanya ini masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, jikalau kita menjaga anak kita, mendidik anak kita, memasukkan ke madrasah ataupun ke pesantren, pokoknya sekolah-sekolah yang mengajarkan di situ agama, yang mengajarkan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan terseret pula. Diceritakan bahwasanya ada seorang ahli maksiat, orang tuanya suka berbuat yang tidak bagus, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecapnya bahwasanya orang tersebut akan masuk ke dalam neraka, akan mendapatkan siksa kubur. Tatkala orang tersebut meninggal, orang tersebut meninggalkan istri dan satu anak. Kemudian seorang ulama memimpikan yang mengetahui bahwasanya lelaki tersebut selama di dunia, selama dia duduk di dunia, sering melakukan perbuatan yang haram, yang dilarang oleh syariat. Sehingga ulama itu memimpikan orang tersebut dalam keadaan kenikmatan, dalam keadaan kesenangan, padahal selama di dunia dia tersebut sering melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ulama tadi yang memimpikannya bertanya, wahai fulan, wahai pemuda, bukankah kau selama di dunia kau sering melakukan maksiat? Maka laki-laki tersebut menjawab, wahai ulama, benar, wahai ustaz, benar, aku selama di dunia aku sering melakukan maksiat, akan tetapi aku meninggalkan satu anak dan istri yang soleha. Kemudian dia belajar membaca bismillah, sebab anak tersebut belajar membaca bismillah, aku diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak kita selama kita sudah setelah kita sudah meninggal, anak kita selama di dunia selalu mendoakan kita, selalu menasihati kita, lebih besar dari itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di sini Al-Imam Mustafa Al-Ghalayan berkata di dalam kitabnya bahwasanya di bab pendidikan seorang anak itu bagaimana. Anak itu sebenarnya, kata Imam Mustafa Al-Ghalayan, akan menjadi anak kecil itu di masa yang akan datang, hakikatnya mereka akan menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Bagaimana caranya, kata Imam Mustafa Al-Ghalayan? Kata Imam Mustafa Al-Ghalayan, wa in ta'awadu, kalau seandainya diajarkan dari kecil dengan akhlak-akhlak yang baik, orang tuanya mendidiknya, orang tuanya menjaganya,
orang tuanya tidak membiarkannya, soro, maka akan jadilah ketika anak tersebut tumbuh dewasa menjadi orang yang berakhlak karimah. Kemudian apa yang akan didapatkan setelah anak itu menjadi anak yang soleh dan memiliki akhlak yang karimah? Selain kita akan mendapatkan syafaat, selain kita akan mendapatkan pertolongan ketika kita sudah meninggal, anak tersebut akan menjadi asasan makinan, menjadi fondasi kuat untuk siapa? Bukan untuk keluarganya, bukan untuk desanya, lebih dari itu. Untuk desanya dan untuk keluarganya, bahkan lebih dari itu termasuknya untuk kekuatan negara kita ini. Karena orang yang berilmu, orang yang beramal soleh, orang yang mendidik anaknya ketika anaknya dewasa, kemudian anaknya menjadi anak yang soleh, yang berakhlakul karimah, maka anak tersebut akan menjadikan benteng yang kuat untuk negara kita ini. Dan sebaliknya, jikalau anak kita dibiasakan dari kecil, sedangkan anak tersebut adalah suatu rijal, ketika akan besar menjadi suatu benteng yang kuat untuk negara, akan tetapi orang tua tersebut tidak mendidiknya dari kecil, membiarkannya terserah dia mau berbuat apa dan tidak berusaha mendidiknya, maka akan timbullah watak dari anak tersebut adalah watak yang jelek, sehingga inilah termasuk kerobohan daripada kerobohan bangsa. Karena orang yang memiliki dari kecil akhlak yang jelek, maka akan timbullah dia besar akan menjadi lebih dari tersebut. Maka inilah yang bukan fondasi kuat untuk negara kita. Maka bagaimana caranya kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh? Ajarkanlah yang sesuai dikatakan oleh Al-Imam Mustafa Al-Ghalayi. Termasuk daripada hikmah pernikahan yang keempat, selain kita sudah membahas tentang bagaimana kemuliaan, bagaimana kita hikmah menikah tersebut, mendapatkan anak yang soleh, mendidik anak yang soleh, supaya kita mendapatkan syafaat daripada anak tersebut. Yang keempat, yaitu kita disuruh janganlah kita menyesal ketika kita memiliki anak yang keguguran. Karena anak yang keguguran tersebut di akhirat akan menjadi syafaat untuk kita. Anak yang kita kandung kemudian keguguran, Bu, itu akan menjadikan syafaat untuk kita kelak di akhirat. Ketika di padang mahsyar diceritakan seluruh orang dalam keadaan kehausan, sehingga dikatakan seluruh manusia ini tenggelam dengan keringatnya, matahari sejengkal kepala, bagaimana kita tidak tahu lagi bagaimana panasnya. Maka anak tersebut akan berjalan, anak-anak daripada umat-umat Islam yang meninggal dalam keadaan keguguran ini akan berjalan menunggangi kuda yang berwarna putih dan membawakan air dan mencari orang tuanya. Ketika orang-orang lain meminta, maka anak tersebutlah, ini hada hakul abi, ini untuk orang tuaku. Maka anak tersebut akan terus berjalan dan mencari orang tuanya, sehingga ketika bertemu orang tuanya dan akan memberikan air tersebut daripada air surga. Kalau orang sudah meminum daripada air khadim surga, maka orang tersebut tidak akan kehausan abadan selamanya. Maka jangan kita bersedih ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang keguguran, karena ini tabungan untuk kita. Ya jangan pula ketika kita tidak memiliki anak yang keguguran, kita gugurkan. Jangan. Karena itu berdosa. Berarti sama saja kita membunuh anak sendiri. Ini kan kalau kita tertimpa musibah seperti itu. Kalau kita tidak memiliki anak yang keguguran, kita tidak punya anak keguguran, anak kita lahir sehat-sehat, maka tugas kita mendidiknya bagaimana anak tersebut memiliki akhlak yang karimah. Karena orang tua inilah madrasah pertama sebelum mereka sekolah, sebelum mereka pesantren, sebelum mereka belajar ilmu-ilmu agama. Yang madrasah yang paling utama yaitu ialah orang tuanya. Tergantung gimana orang tuanya mendidiknya. Berusahalah kita semua menuruti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Mustafa Al-Ghalayi tadi.
kita didik anak kita dari kecil dengan akhlak-akhlak yang soleh, maka insya Allah di waktu yang akan mendatang anak tersebut akan membanggakan kita bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat, di perjalanan kita yang hakikatnya. Kita di dunia ini seperti hanya orang yang menyeberang dari satu sungai ini ke tepi sana, Bu. Pak, kita hanya di dunia ini seperti orang yang ingin menyeberang. Mau tidak mau orang tersebut bakal nyampe ke ujung sana. Entah mereka berenang yang hebat berenang, entah mereka menggunakan perahu, entah mereka menggunakan speed, berarti meninggal duluan, cepat nyampe. Kalau berenang berarti panjang umur. Kalau menggunakan perahu berarti pertengahan. Kita akan sampai, kita akan mengalami itu yang namanya al-maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal. Nah, apa yang akan kita persiapkan? Amal apa yang akan persiapkan? Amal kita buruk, umpamanya. Kita berusaha bagaimana kita mendapatkan tabungan yang terus-menerus berjalan setelah kita berada di alam kubur. Maka sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Coba kita bersedekah, coba kita memiliki anak yang soleh, kita didik dia. Tidak bisa orang langsung tiba-tiba tuh jadi ulama, tidak bisa. Tergantung gimana orang tuanya yang mendidiknya. Karena orang tua ini adalah madrasah, sekolah, pesantren yang pertama, yaitu ialah orang tua ini daripada umat Islam. Kalau anak tersebut dibiasakan, maka akan tumbuhlah nanti di waktu yang akan remaja, waktu besar, waktu dewasa. Dia akan tumbuh menjadi anak yang soleh, sehingga akan membanggakan kedua orang tuanya, keluarganya, desanya, bahkan negerinya tersebut. Termasuk juga faedah yang selanjutnya yang terakhir, yaitu ialah dan kita juga harus berhati-hati. Selain kita mendapatkan fadilah pernikahan, kita juga mendapatkan peringatan yang harus kita jaga, peringatan yang harus kita hindar. Apapun bahayanya, kita menikah pun ada bahayanya. Bukan hanya enak-enaknya saja, kita ada bahayanya. Bahayanya apa? Kita bakal dituntut ketika kita salah mendidik istri kita. Kita sibuk menyekolahkannya, kita sibuk menyuruhnya dia bekerja, sehingga kita melupakan, melalaikan untuk mengajarkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita tidak boleh, kita boleh menyuruhnya, akan tetapi imbangilah dengan kita menyuruh untuk dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikah itu adalah, orang yang menikah itu sudah menggugurkan setengah daripada nisbuddin, daripada agamanya. Dia sudah terjaga, maksudnya dia sudah terjaga separuh daripada agama, separuh daripada diri dia sudah terjaga sebab pernikahan. Tinggal separuhnya lagi ini bagaimana kita mempertahankannya. Jikalau full, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang laki-laki, seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah, laki-laki ini adalah pemimpin daripada wanita. Maka kita bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita mengatur kesehariannya untuk dalam keadaan dunia ataupun dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak begitu besar dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan kemuliaan, jangan kita akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bahayanya pernikahan. Di sini bukan enaknya, akan tetapi ada yang bahayanya yang harus kita hindari dan harus kita jaga, yaitu yang pertama adalah al-azzu anit talabi rizki halal. Kata Imam Ghazali, ketidakmampuannya kita mencari rizki yang halal. Kita tidak mampu mencari nafkah untuk keluarga kita, nafkah untuk anak kita, nafkah zahiriyah, bukan nafkah batiniyah, nafkah zahiriyah. Kita carikan dengan harta-harta yang haram, dengan perbuatan-perbuatan yang haram, maka inilah akan menjadikan malapetaka untuk kita. Kita sebagai laki-laki
Kita sebagai suami, kitalah yang mengatur kehidupan istri rumah tangga kita. Jikalau keluarga tersebut ditanami dengan suatu rizki yang haram, pencarian yang haram, maka apa yang akan kita dapatkan? Apa yang kita akan dapatkan nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ialah neraka yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, jikalau istri kita, keluarga kita carikan dengan permata-mata pencarian, dengan rizki-rizki yang halal, walaupun sedikit, itu akan menjadikan kegembiraan dan kemuliaan kita nanti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Indonesia, wahai orang-orang yang berada di seluruh pelosok-pelosok negeri, selamatkanlah diri kalian, kata Allah. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Adanya pernikahan ini sudah termasuk menyelamatkan diri kita daripada suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ialah perzinahan. Dan tinggal kita menyempurnakan lagi bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membagi kehidupan kita, mengatur bagaimana mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah tugas kita sebagai seorang suami. Kalau kita mendidik istri kita dengan benar, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap istri kita melakukan perbuatan yang baik, istri kita sholat sebab diajari kita, istri kita bisa mengaji sebab dididik kita, istri kita berbakti terhadap kepada kita sebab kita didik, kita akan mendapatkan pahala daripada perbuatan istri kita. Nah, ini adalah tabungan untuk kita di akhirat nanti. Dan begitu pula sebaliknya, istri kita tidak kita didik, mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita pula akan terciptakan dosa daripada perbuatan istri kita. Karena Allah sendiri sudah menyuruh kita untuk menjaga, merangkul keluarga kita daripada api neraka. Bahwasanya kita sudah meninggal, tidak meninggal begitu saja, tidak. Kita disuruh membawa bekal. Apa membawa bekal itu? Apa bekal itu? Fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, kita harus berbekal ketika kita sudah meninggal. Maka kata Allah, apa bekal yang sebenarnya yang kita sudah meninggal, kita masih kecipratan pahala tersebut, penolong untuk kita ketika kita sudah meninggal, yaitu ialah at-taqwa. Nikah pun termasuk daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, termasuk bahayanya pernikahan, yaitu ialah al-qusuru 'anil qiyami bihaqqihinna was-sabru 'ala haqqihinna. Tidak mampunya seorang suami mendidik istri tersebut dan bersabar atas kejelekan akhlak daripada istri terhadap suami. Kita bersabar atas keburukan dari istri kita yang diperlakukannya terhadap kita. Kita bersabar dari itu, maka ini adalah suatu malapetaka untuk kita. Kita tugas untuk mendidiknya. Kenapa kita mendiaminya? Kita didik pelan-pelan, pasti mereka akan nurut. Jangan kita bawakan dengan emosi kita, dengan ego kita. Karena perempuan ini adalah, kata Rasulullah, ibarat suatu yang pohon yang bengkok. Apabila kita paksa sekaligus, maka akan putus. Apabila kita paksa lurus sekaligus, maka akan putus. Nah, kita sebagai seorang suami,
pelan-pelan bagaimana cara kita mendidik istri tersebut, meluruskan pohon yang bengkok tersebut. Karena seorang perempuan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tulang rusuk sebelah kiri laki-laki yang mana dekat hati. Perempuan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri dekat hati. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan perempuan tersebut dari tulang kepala? Karena takut nginjak laki-laki. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan perempuan tersebut dari tulang kaki? Karena takut diinjak laki-laki. Kenapa, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada tulang rusuk sebelah kiri yang mana dekat dengan hati? Karena untuk disayangi dan dicintai. Benar, Bu? Benar. Karena perempuan memiliki sifat suka disayang, suka dicintai. Bagaimana kita mendidiknya? Jangan pula karena cintanya kita terhadap dia, kita tidak mau mendidiknya dan membiarkannya. Karena dia adalah suatu amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita yang mendidik nanti, kalau kita bersabar atas perbuatan buruk yang dia lakukan terhadap kita, kita tidak mau mendidiknya dan kita membiarkannya, celakalah untuk kita. Kita akan dipertanggungkan jawaban di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban seorang perempuan berbakti terhadap suami itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya diceritakan saking mulianya bagaimana kemuliaan seorang suami, Bu, yang harus ditaati, yang harus dihormati, yang harus dituruti segala perintah-perintahnya. Selain daripada perintah-perintah suatu yang munkar, perintah-perintah yang mubah itu wajib dituruti. Karena Sayyidatuna Aisyah, putri daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan pernah beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan habis nangis, matanya berlinang-linang, matanya berkaca-kaca, ibarat setelah habis nangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, wahai putriku, apa yang telah menimpamu? Apa yang telah terjadi terhadapmu, wahai putriku?" Kata Rasulullah. Maka Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah, putri daripada Rasulullah SAW bercerita, "Wahai ayahku, tadi malam aku bercanda kepada suamiku, yaitu adalah Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian keluarlah daripada mulutku perkataan-perkataan yang menyakitinya, sehingga Sayyidina Ali marah terhadapku dan aku meminta maaf terhadapnya. Aku meminta maaf, aku meminta ampun terhadapnya, dan aku mengelilinginya 70 kali di hadapannya. Kemudian barulah itu Sayyidina Ali memaafkanku. Maka karena inilah aku takut kepada Allah," kata Sayyidatuna Fatimah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Sayyidatuna Fatimah menceritakan kejadian tersebut? Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, ketahuilah, jikalau kau datang kepadaku dan belum mendapatkan keridhaan daripada suamimu, aku tidak mau menyolatimu. Jikalau kau datang kepadaku, engkau belum mendapatkan keridhaan daripada suamimu, kemudian kau meninggal dunia, aku tidak akan menyolatimu, wahai putriku." Saking besar bagaimana kemuliaan seorang suami terhadap istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah
Sesungguhnya keridoanku, kata Allah, itu ada daripada keridoan suami-suami kalian. Dan kemurkaanku, kata Allah, itu ada daripada kemurkaan suami-suami kalian. Maka taatilah suami-suami kalian. Kalau suami kalian menyuruh perbuatan yang baik, maka taatilah. Jikalau menyuruh perbuatan yang mungkar, maka ingatilah. Jangan pula kita memarahinya, jangan pula kita membantahnya. Kita cuma hanya untuk memberikan saran dan memberikan peringatan. Seorang laki-laki menginginkan seorang istri yang sempurna. Seorang istri menginginkan suami yang sempurna. Tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang memiliki kekurangan ini adalah, ialah diciptakannya kedua pasangan ini adalah bukan untuk cari-cari yang mana sempurna, melainkan harus saling menyempurnakan. Inilah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya pernikahan ini, kita semua dianjurkan untuk saling menyempurnakan. Seorang suami ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik titipan amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa, insya Allah kedua mempelai yang berada di samping kita ini termasuk daripada golongan-golongan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan akan dilanggengkan hubungan pernikahannya dan akan diberikan kemuliaan. Amin. Semoga suami tersebut akan mampu mendidik istrinya untuk menuju di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan istrinya pula akan mengajak suaminya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga semua akan menjadi suatu benteng untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk negerinya, untuk desanya, Amin. serta nusa dan bangsa yang berada di dunia ini. Amin. Maka semoga kita doakan keluarga-keluarga, jemaah-jemaah hadirin sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang rizkinya belum lancar akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kita menuruti apa yang disarankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat yang penuh barokah ini. Tempat ini akan menjadikan saksi kita di akhirat kelak. Amin. Saksi kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita doakan untuk diri kita masing-masing, semoga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kesalahan kita, atas seluruh dosa kita, atas seluruh perbuatan kita yang kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha ya Allah min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqbilana biha ya Allah min jamil hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat. Amin. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Amin. Wa tuballighuna biha asal ghayat. Amin. Min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma hab lana min azwajina wa Amin. dhurriyyatina qurratan a'yunina waj'al lil muttaqina imama. Amin. ربنا هب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله إنا نسألك زيادة في الدين آمين. وبركة في الأمور آمين. وسعة في الرزق آمين. وسعة في الجزاء وتوبة قبل الموت آمين. وشهادة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت آمين. وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب آمين. ونصيبا من الجنة آمين. وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. آمين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang dari saya salah, yang menyinggung para hadirin sekalian. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.